Semuanya, balik lagi bersama Sinta. Hari ini aku ada temanku, si Roy, nanti yang akan juga menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ini tentang tinggal di Philadelphia part 2. Oke? Video ini nggak akan diedit, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kemarin aku bikin part 1, cuman videonya itu kurang terdengar jelas apa yang aku bahas, soalnya waktu itu aku belum punya mikrofon. Sekarang aku udah punya mikrofon. Nah, sekarang juga aku mau cerita tentang tinggal di Philadelphia dari perspektif yang udah di daerah Philadelphia 25 tahun dan yang sudah di Philadelphia 1 tahun. 1 tahun. Oke? Sebutin dulu namanya mungkin. Oke. Halo guys, nama saya Muhammad Amri Roy Khan. Biasanya orang-orang manggil saya Roy. Roy Jong-hun. Ya, nah terus kita berdua ini kebetulan saya punya dance company, terus Roy ini join dengan Modi Royan Company, mungkin bisa di follow di Instagram gitu. Nah, jadi aku ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kalau aku ngobrol-ngobrol selalu informasinya faktual ya. Jadi kalau mau diterima dengan baik is great, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi supaya tahu aja informasi untuk teman-teman yang tinggal di Philadelphia dan kemungkinan pingin datang ke Philadelphia. Nah, jadi aku udah pernah ngomong kemarin, betul Philadelphia itu adalah sanctuary city dan memang lebih ramah untuk imigran. Dan imigran orang Indonesia itu trial high census itu sekitar 5.000 orang. Tapi kalau menurut perkiraan Gapura, jadi non-profit Indonesian community itu mungkin sekitar udah 3 kali lipat. Jadi mungkin udah sekitar 15.000 orang yang tinggal di dalam kota Philadelphia-nya sendiri dan kemudian di sekitar Philadelphia di suburban ya. Nah, terus mungkin Roy juga nanti bisa cerita di Philadelphia itu betul karena ramah imigran, ada seperti jasa-jasa atau sarana-sarana pemerintah itu yang bisa kita manfaatkan regardless apapun status imigrasi kita. Betul. Jadi misalnya ada yang udah overstay atau mungkin masih dalam proses atau mungkin masih baru datang, itu seperti untuk sekolah. Anak-anak itu bisa sekolah dengan gratis. Untuk kesehatan bisa ke health center dengan gratis. Untuk pembuatan City ID itu juga bisa tidak gratis tapi sangat murah. Ya. Kamu udah pernah bikin belum? Sudah. Nah, udah pernah bikin kan? Ya. Sangat murah, itu harganya hanya $10. $10 benar. Ya, so it's really great. Kalau memang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di bawah. Nah sekarang memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti wah, kalau misalnya ke Philadelphia pakai visa turis tuh bisa ya kerja aja gitu under the table. Kamu pernah dengar seperti kayak gitu kan? Pasti ada. Pasti ada. Kita nggak akan bohong gitu ya. Iya, ada teman-teman yang seperti itu dan kita tidak akan pernah ngejudge mereka. Iya. Gitu. Betul. Nah tetapi pekerjaan-pekerjaan seperti itu memang gajinya nggak akan banyak ya. Pastinya, mungkin kamu pasti boleh cerita sedikit. Ya. Tapi mungkin cerita dulu, kamu sedang memproses green card kamu saat ini kan? Iya, alhamdulillah, doanya semoga cepat dapat green card. Tapi ya mungkin aku bisa cerita kenapa saya pilih Philadelphia. Oke, ya, karena kan saya baru setahun. Jadi pertama saya datang itu di New Jersey. Oke. Ya, karena di New Jersey itu kita kan baru datang, jadi masih under the table. Jadi ya pasti kerjanya low salary, terus nggak ada overtime. Jadi ya mau. Kalau low salary itu berapa, ceritain nih, berapa gitu, berapa dolar? Kebetulan aku dapat $100 per jam. Bukan, sorry. Maaf, sehari. Where is that? Per hari. $100 per hari, berapa jam tuh kerjanya? Kalau berapa jamnya, nah itu karena kita nggak ada overtime, hitungannya sehari. Mau kita 12 jam, mau kita 14 jam, mau kita 10 jam. Tapi rata-rata setiap harinya sih 11 jam. Oke. Kadang sampai 14 jam kalau lagi weekend atau Mother's Day normally. Ya itu ya nggak ada perubahan. Jadi tetap $100 kayak gitu. Oke. Jadi mungkin 8 sampai $9 lah gitu per jam. Iya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ngitungnya nggak per jam gitu. Oke. Terus habis itu kayak karena di New Jersey itu kan jarang penduduk. Jadi kalau di New Jersey itu harus punya mobil. Oke. Jadinya waktu aku ngurus WP sama SSN-nya aku, itu aku jadi mikir, aku nih pengen kemana nih selanjutnya gitu. Jadi karena
kayaknya aku nggak suka dengan New Jersey gitu. Oke. Istilahnya ya plus minus sebenarnya. Cuman kalau punya mobil oke, tinggal di New Jersey bagus. Tapi karena aku orangnya nggak mau ribet, jadi aku milih waktu itu optionnya di Jersey City. Berarti lebih dekat ke New York, oke. Ke New York, atau kalau New York kan semuanya rame ya. Ya. Jadi karena aku pasti milih tempat tuh yang rame, karena aku nggak suka sepi. Makanya habis itu pilihannya juga ada Philadelphia. Akhirnya waktu di New Jersey, setiap seminggu sekali aku libur, itu saya nyoba untuk survei ke Philadelphia, karena which is saya juga udah tahu Philadelphia itu kayak kampungnya orang Indonesia di Amerika. Kamu udah dengar dari sebelum kamu ke Amerika pun kamu udah dengar itu tentang Philadelphia? Waktu itu belum. Aku belum. Waktu kesini aku tahu itu karena aku ada salah satu temen di Philadelphia. Terus akhirnya ya udah aku main. Kebetulan juga ada ketemu sama temenku itu. Waktu itu sering main seminggu. Akhirnya kayaknya aku cocok nih sama Philadelphia gitu. Tapi kembali lagi karena aku nggak suka sepi, jadinya saya milihnya di Center City. Center City. Ya, karena Center City lebih gampang transportasinya, kita nggak perlu punya mobil, bisa jalan kaki kemana-mana, terus kotanya nggak terlalu seramai New York, terus nggak sesepi di New Jersey. Jadi Philadelphia tuh cocok banget. Itu pertama masalah living situation. Ya. Yang keduanya, kenapa aku milih Philadelphia? Karena waktu mau ngelamar di balik ke perhotelan, karena saya orang perhotelan, itu di New Jersey sama di Philadelphia gajinya sama untuk menjadi supervisor. $19 per jam waktu itu. Tahun 2023. Oke. Berarti kamu hampir 2 tahun dong? Hampir 2 tahun di sini. Iya, bentar lagi 2 tahun. Bentar lagi 2 tahun. Iya, terus habis itu kalau di New Jersey kan living cost lebih mahal daripada Philadelphia. Jadi pikiran aku kan istilahnya kenapa nggak milih yang living cost lebih low murah, gitu. Makanya aku pilih Philadelphia. Yang keduanya ya alhamdulillah rezekinya di Philadelphia, karena waktu aku nyoba di New York, karena aku orangnya nggak mau yang aku pengen ke Philadelphia harus nyoba Philadelphia doang, enggak. Aku nyoba di Jersey City, di New Brunswick, di New York, sama di Philadelphia. Kebetulan yang dipanggil di Philadelphia. Sampai sekarang tinggal di Philadelphia, alhamdulillah. Dan kalau masalah segi karir, menurut aku sih di seluruh Amerika mereka memberi kesempatan sama dimanapun state-nya. Kalau kita mau ngasih 100% kita, kualitas kita, dedikasi, insya Allah karir kita dapat, karena itu yang saya alami. Nah, sekarang gini nih, di Philadelphia memang kalau menurut aku nih, karena kita tuh dengan grup tari kita tuh udah nari di mana-mana di Amerika. Iya. Kalau menurut aku pribadi, nggak tahu kalau Roy ya, makanan Indonesia tuh paling enak dan lengkap di Philadelphia. Oh, kalau itu benar sekali. Kalau itu benar sekali karena istilahnya di Philadelphia kan ada bermacam-macam restoran Indonesia, mulai dari yang ada Hardena, ada Ramayana, ada Sky Cafe, terus Jakarta Cafe. Sekarang ada Niki Echo lagi. Niki Echo itu yang terbaru. Terus yang di dekat rumah aku Spring Garden juga ada Sate Bistro. Nah, ya, betul. Masih banyak lagi, ini bukan iklan ya, tapi ya kita. Ya, tapi bisnis komunitas, jadi of course kita mau mention ya. Iya, istilahnya itu punya kita lah, kita orang Indonesia. Memang di Philadelphia tuh bangga sekali banyak restoran Indonesia di sini, dan setiap ke warung Indonesia yang datang nggak cuma orang Indonesia, itu yang paling membanggakan gitu. Terus kemarin aku juga sedikit mensurvei teman-teman dari dalam WA grup Gapura itu, memang mereka bilang senang karena di Philadelphia itu kayak cuma pindah tempat tapi banyak teman orang Indonesia gitu, jadi nggak merasa kangennya ke Indonesia itu nggak seberapa parah kalau di daerah yang nggak ada orang Indonesianya. Tapi itu bisa jadi kalau ada temen aku yang dia pindah ke Philadelphia memang karena banyak orang Indonesia. Cuman kalau aku kan fokusnya aku orang berkarir. Tapi ya memang kalau kenapa saya join Modero, karena memang saya kangen Indonesia. Tapi kalau untuk banyak orang Indonesianya, jujur aku orang yang aku nggak pilih-pilih teman, tapi ya berteman yang mau jadi sama siapa aja gitu. Iya, sama siapa aja. Tapi karena aku sibuk ya, jadinya kadang kasihan temennya yang ngikutin rutinitas saya. Jadi
Bapak ini terlalu sibuk gitu. Iya, karena aku orangnya fokus ke kerja dulu deh gitu loh. Istilahnya karena di sini kan kita banyak yang dikorbanin, jauh dari keluarga, jauh apa ya udah banyak yang harus dilaluin. Jadi ke sini ya fokusnya di apa di karir lah, buat finansial Iya, kan pastinya gitu. Jadi memang ada teman-teman yang memang senang di Philadelphia karena akhirnya punya banyak teman-teman orang Indonesia. Iya, Buat mereka itu sangat nyaman gitu, jadi nggak merasa seperti di negara orang. Padahal memang di negara orang nih di Iya, Amerika gitu benar-benar. ya. Terus salah satunya ya mungkin karena ada organisasi-organisasi di komunitas yang membantu seperti Gapura yang akhirnya memberikan fasilitas seperti untuk memperpanjang paspor Indonesia itu dibikin lebih Benar, mudah. Ada biayanya, tapi kita buat semudah mungkin untuk teman-teman sampai dibantuin ngisi formulirnya, sampai dianterin juga sampai ke KJRI New York. Jadi memang Philadelphia itu berada di bawah jurisdiksi KJRI New York ya. Oke. Nah, terus untuk anak-anak yang mau sekolah itu juga bisa sekolah gratis. Tadi kita udah bahas di Iya. Philadelphia juga ada Community College of Philadelphia. Jadi Iya, kalau benar. untuk residen Philadelphia itu ternyata sangat murah loh. Jadi satu semester itu bisa antara 2.000 sampai 5.000 satu semester untuk sekolah di community college gitu dibanding sekolah ke sekolah yang lebih mahal ya seperti Iya. University of Pennsylvania atau Temple College or Benar. Temple University gitu. Terus kemarin untuk kesehatan nggak tahu nih kalau kamu tahu. Jadi ada health center yang orang-orang bisa datang. Saya tahu health center, Health tapi center. belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Udah punya insurans. Jangan pernah sakit. Udah pernah insurans, udah ada punya insurans. insurance enak bisa ke dokter sendiri. Tapi kalau misalnya nggak punya asuransi kesehatan, Iya, bisa kalau di ke Indonesia sana. tuh ada BPJS ya. Benar. Jadi untuk ke health center itu ada seperti program pemerintah juga yang bisa membantu teman-teman apapun status imigrasi mereka. Iya. Jadi cuman kayak ada bukti alamat, memang tinggal di Philadelphia, terus juga ada seperti bukti gaji gitu. Cuma untuk membuktikan bahwa ya memang saya tinggal di Philadelphia, Dan- terus saya juga perlu diperiksa dokter gitu. Gajinya istilahnya gajinya di bawah rata-rata, jadi Yes. kita bisa mendapatkan hak untuk kesehatan yang sama seperti yang lain. Iya. Cuman kalau aku nggak tahu nih, apakah itu benar-benar gratis? Soalnya aku dengernya dari kebetulan waktu itu ada temen orang Pakistan yang ngasih tahu aku itu bahwa karena kebetulan waktu itu kita lagi ngomongin insurance karena memang insurance di sini mahal ya, istilahnya kesehatan juga mahal. Terus akhirnya dia bilang, kamu ngapain pusing? Di sini tuh ada kesehatan gratis, kamu tinggal ke health center aja Yes, gitu. betul. Itu $0 gitu. Ya. Jadi beneran gitu. Tapi aku belum pernah ke sana. Ya. Jadi gini, kalau mungkin ada yang bertanya, beneran itu gratis? Kalau untuk kayak check up sehari-hari itu masih gratis. Nah, kalau misalnya terus mau melahirkan gitu kan, berarti kan oke. harus ke rumah sakit. Nah, itu ada biayanya. Oke. Tapi kalau misalnya memang income kita itu masih di bawah rata-rata, termasuk low income, itu ada program-program pemerintah yang tetap bisa membantu. Oh, iya. Karena itu kan seperti hak asasi manusia. Kalau orang sakit harus dibantu ya. Iya, benar. Sama dengan sekolah, anak-anak itu secara hukum harus masuk sekolah, dia nggak Pasti. boleh kalau nggak sekolah. Orang tuanya bisa get in trouble Iya. gitu. Nah, terus yang satu lagi mungkin kita bisa bahas untuk teman-teman yang mungkin nggak tinggal di Philadelphia atau mungkin yang masih di Indonesia Pengen pindah ke Philadelphia. Itu tuh pertanyaan yang lain adalah berapa sih biaya sewa rumah Oh, sewa rumah. atau sewa kamar. Nah, gini uniknya nih, di Philadelphia itu masih ada kamar kos-kosan ada. Nah, kalau itu harganya mungkin Roy lebih tahu. Kebetulan karena aku ada banyak teman, istilahnya bukan banyak teman sih, jatuhnya banyak informasi dari teman-teman. Iya, benar. Karena Terus? temen aku dari orang-orang yang aktif di organisasi, makanya mereka informatif. Itu bahkan yang paling mencengangkan itu ada kamar kos-kosan di daerah Center City di Chinatown, itu masih ada yang $350. Tuh, makanya sangat terjangkau ya. Iya, sangat terjangkau. Di New Jersey, makanya dulu kenapa langsung gak mikir dua kali waktu dapat kerja di Philadelphia. Di New Jersey satu kamar itu sama kayak di Philadelphia Center City studio room. Ayo kebayang nggak? 800 sampai 900 per kamar. Per kamar. Itu di New Jersey di Addison. Oke. Makanya yang waduh,
Ini jebol di anu doang ini tempat tinggal. Iya, nih, makanya sementara juga harga makanan juga lebih murah, jauh lebih murah di Philadelphia. Itu alasan aku ke Philadelphia lebih ke nomor satu sih. Ya. Karena selama aku keluar dari Indonesia, ternyata aku kira bisa move on dari makanan Indonesia, ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadinya Harus Philadelphia tetap udah aja. pilihan tepat deh untuk Indonesian pindah. food masih the best. Nah, terus satu lagi apa ya yang aku mau bahas tuh sebelum kita selesaikan videonya, masalah ini, teman-teman kalau mau ke Amerika merantau ya, istilahnya merantau dimanapun ya, kalau misalnya nggak tinggal di Jakarta terus merantau di Jakarta terus nggak ada keluarga di sini, hidup itu nggak akan gampang. Pasti. Jadi harus siap mental Siap mental. dan harus siapkan fisiknya dalam arti harus sehat gitu loh. Minum Benar. vitamin, dijaga Vitamin. kesehatannya. Iya. Gitu karena Udaranya beda. udaranya beda, bener. cuacanya Iklimnya beda. Kalau di Indonesia mungkin lebih humid ya, lebih lembab. Sementara di sini lebih kering. Jadi kalau winter tuh bibir sampai kering-kering. Ini sampai memutih gitu, gatel Harus ya kan. pakai tender can. Lip gloss segala macam gitu. Itu salah satunya yang orang suka mikir, oh udah ke Amerika aja, gampang gitu. Nah, kita kan juga bergaul itu tidak gampang. Pasti. Saya sama Roy kalau nggak cocok, kita nggak akan temenan, ya kan gitu. Pastinya. Jadi kalau aku bilang tuh mungkin Roy bisa ngasih-ngasih tips juga, kan kamu juga udah tinggal di tempat-tempat lain, bukan cuma di Amerika aja tuh. Iya. Gimana sih kalau merantau itu? Harus siap gitu. Jadi berangkat dari Indonesia, di video gue yang pertama, gue pernah ngomong gini juga, berangkat dari Indonesia, siap mental, siap fisik. Benar. Tapi kamu sampai di Philadelphia, belum tentu kamu langsung mendapatkan tempat tinggal dan langsung mendapatkan kerjaan. Jadi selalu siap dengan dana sekitar 3 bulan deh gitu, kalau menurut aku nih. Kalau justru sebelum dapat kerjaan. Kalau justru teman-teman aku ada temen yang memang mau ke sini, tapi aku hold karena aku bilang gini, karena buat saya kalau mau ke sini bahkan bukan 3 bulan, aku pengennya malah aku nyuruh dia tuh siapin uang buat 6 bulan. 6 bulan tuh. Karena kan kita itu nggak tahu ya, makanya kalau keluar negeri, kalau Mbak Sinta kan bilangnya mental dan kesehatan. Kalau aku lebih ke tambah satu lagi, itu ilmu. Gitu. Karena kalau bener banget. Karena kalau cuma kesehatan sama mental, kita nggak tahu apa-apa, ya nanti kita mau ngapain bingung, aku harus kerja apa dong. Makanya kita harus ilmu itu bukan berarti kita harus pinter ya, tapi maksudnya kita mau belajar. Ya betul sekali. Kita mau belajar dari apapun. Misalnya kita contohnya, saya di Kuwait spa manager. Di sini balik lagi ya jadi jongos istilahnya gitu. Ya, dan kita harus mau mulai dari bawah tuh jangan malu itu, ya. Yang penting halal. Yang penting halal, yang penting istilahnya kalau buat saya itu yang perlu kita prioritaskan sekarang apa gitu. Sekarang cari duit. Karena buat ngurus kayak saya buat ngurus green card segala macam kan itu butuh duit kan. Jadi fokusnya sekarang duit, ya udah fokusnya ke duit. Jadi kerja mau di geber-geber kayak gimana pun tiap hari harus mau gitu. Ya. Mau diolok-olok. Nah, kalau jangan manja. Nah, gitu. Segi mental kan masalah itu. Diolok-olok juga harus terima ya. Kita udah ngalamin, saya dan roommate saya pun pernah ngalamin yang istilahnya digeber-geber tiap hari, ya harus masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bahkan ada teman aku itu yang sampai pindah-pindah state hanya untuk istilahnya kok kayak gini. Kalau misalnya kita itu nggak kuat mental untuk urusan masalah digeber sama bos atau sama teman-teman kerja ya, karena kan nggak mungkin kita kerja sama orang Indonesia terus kan. Betul. Jadi sebagian dari itu kan non Indonesia, jadi kita itu menghadapi banyak orang dengan banyak sifat dari banyak negara. Kalau kita nggak cocok, kalau misalnya kita aduh kok kerja kayak gini ya, aku harus gimana ya, nanti langkahnya stuck. Tapi alhamdulillah temanku itu dia langsung nggak cocok pindah state, gitu. Jadinya tapi alhamdulillah dia udah istilahnya sama kayak aku ngurus green card, sekarang juga dia udah punya SN segala macem, dan sekarang dia tinggal di Philadelphia kebetulan. Dan akhirnya dia tertarik ke bartender sebenarnya kemarin. Ini enaknya yang tadi bilang, jadi kesempatan buat semua orang apapun imigran statusnya atau nationality-nya,
dia itu makanya aku suruh belajar bartender. Terus akhirnya di hotel aku kerja butuh orang, aku masukin dia gitu. Sekarang kerja sama saya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya baru datang, untuk milih-milih itu susah, apalagi kalau mungkin yang nggak punya pengalaman. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih gitu. Nah terus tadi aku mau ngebahas apa ya? Salah satunya ilmu. Kalau memang mau tinggal di Philadelphia, mau tinggal di Eropa, belajarlah bahasa mereka juga. Benar. Tidak harus perfect loh. Tidak harus perfect. Tapi harus tahu at least, jangan akhirnya gini. Kalau di Philadelphia tuh ada yang aku kerja di pabrik aja soalnya pasti rame-rame sama orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau memang pilihan kamu seperti itu, that's fine. Cuman kalau kamu mau berkembang, kamu harus mau belajar. Benar. Tidak harus perfect, harus tahu at least good morning, bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan bosnya dan teman-temannya, supaya kamu jangan kayak seperti orang yang gimana ya, nggak bergaul gitu. Benar. Ya kan? Itu sangat penting. Terus pergaulan penting sekali. Banyaklah mencari ilmu dengan membaca. Kita semua punya smartphone, tapi kadang kitanya yang nggak smart. Phone-nya lebih smart dari kita gitu loh, karena kita maunya tuh, Roy gimana sih gitu kan? Iya, benar. Kak Sinta gimana sih gini? Iya. Padahal sebenarnya informasi itu semua udah ada. Di HP banyak sekali. Dan YouTube yang tips kayak gini tuh sekarang udah banyak teman-teman gitu. Jadi saran gue selalu seperti kata Roy, itu penting banget. Tadi gue nggak ngebahas itu ya. Penting banget, carilah ilmu, dicari tahu dulu gimana sih kalau gue ke Amerika itu gue tuh bisa apply apa supaya gue itu nggak undocumented misalnya. Karena kalau lo nanya ke gue atau nanya ke Roy, kita nggak tahu situasi dan kondisi kamu seperti apa. Makanya kita selalu bilang, cobalah konsultasi dengan lawyer. Mungkin si lawyernya lebih bisa membantu, karena kita nggak bisa memberikan legal advice. Kita bisa men-sharing pengalaman kita dan pengalaman teman-teman yang lain. Benar. Tapi selain itu, coba dicari tahu gitu. Karena jangan gini loh, aku tuh keselnya suka kayak gini, dan sudah itu kita selesain videonya ya, nanti kita bikin video yang lain. Keselnya suka kayak gini, aku kayak kamu aja deh, gimana tuh? Ya nggak bisa, karena mungkin situasi dan kondisi kamu tidak seperti Roy. Situasi dan kondisi kamu nggak sama dengan situasi dan sikon aku gitu loh. Benar. Ya kan? Benar gitu. sekali. Itu kadang-kadang terlalu menggampangin gitu, dan suka yang ditanyakan tuh gini, ada nggak agen visa ya yang bisa bikinin gue visa untuk langsung kerja? Ya gue nggak tahu mbak, gue udah di sini 25 tahun gitu, saya nggak tahu di Indonesia tuh ada nggak gitu. Soalnya mikirnya orang Indonesia ini yang perlu ditahu para banyak orang Indonesia, karena pengalaman saya juga di negara lain. Jadi setiap negara itu punya peraturannya masing-masing tentang ketenaga kerjaan. Jadi nggak bisa disamain kita ke Middle East, ke Amerika atau ke Eropa, nggak bisa, karena kita harus tahu. Jadi kalau kita mau ke negara itu, kalau ini kan secara general ya, nggak cuma Amerika aja, sebaiknya kita itu membaca peraturan negara itu. Betul. Jadi supaya karena di Kuwait juga sebenarnya dulu pernah terjadi kayak krisis tenaga kerja yang banyak masalah ini segala macam. Banyak yang nyalain PT, banyak yang nyalain government. Cuman kalau aku, saya nyalain kamu, karena kamu tidak membaca secara detail apa kondisi negara itu, apa kondisi kerja kamu, kontrak kerjanya seperti apa. Kalau kamu mau baca secara semuanya, insya Allah kemanapun kamu negaranya, kamu jadi. Gitu. Dan kalau kamu memang udah berencana untuk datang dengan turis visa dan mau bekerja under the table, ya kamu harus siap mental. Itu yang kita bilang ya, kita nggak akan pernah ngejudge. Dan kalau dari gue sendiri, dari aku sendiri tuh selalu mikir gini, hak-hak kalian itu sebagai imigran tuh apa gitu. Yang itu yang akan selalu aku sebarkan informasinya. Karena orang datang ke Amerika, dia mau pakai surat lah, nggak pakai surat, itu urusannya dia. Dan mungkin dia punya kebutuhan yang harus dia lakukan, atau dia mungkin pergi dari KDRT atau mungkin lari gitu ya. Jadi aku nggak pernah akan ngejudge soal itu. Tapi coba dipikirkan baik-baik, dan kamu harus tahu what is your plan. Jangan nanya ke kita terus gimana ya enaknya gitu. It's really hard gitu. Enaknya diem aja di Indonesia. Gitu. Jadi itu aja dulu teman-teman. Nanti aku akan bikin video-video lagi. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi sama Roy, nanti aku taruh di informasi di description di bawah. Bisa follow Roy di Instagram, bisa follow aku di Instagram. Aku bikin video yang short-short gitu ya. Kalau ini kan lebih panjang untuk YouTube gitu. Terus nanti
kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya aman, sehat, dan tentram selalu. Salam komunitas. Modero.